Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sony Dwi Wicaksono dengan NIM AHE 119 yang pada video kali ini saya akan membahas terkait jawaban UAS ekonomi majelis saya. Baik, langsung ke nomor pertama, yaitu nomor pertama. Di sini Pak Hafid berencana membuat kopi botol instan. Lalu pada soal ini kita diberikan fungsi harga dan juga fungsi biaya. Yang mana fungsi harganya P sama dengan 60 dikurang Q, lalu untuk fungsi biayanya TC sama dengan 15Q ditambah 450. Nah, pada soal ini kita ditanya untuk berapa jumlah produksi dan penjualan, berapa botol kopi yang harus diproduksi dan dijual, dan ketiga berapa laba maksimumnya, seperti itu. Nah, untuk menjawab soal yang pertama, berapa jumlah produksi agar BEP, saya menggunakan rumus total revenue sama dengan total cost. Yang benar rumus total revenue sendiri ini adalah P dikali Q. Saya tinggal memasukkan fungsinya saja, tadi adalah 60Q min Q kuadrat, seperti itu. Yang hasil akhirnya seperti itu. Lalu 60Q min Q kuadrat sama dengan fungsi cost tadi 15Q plus 450. Lalu tinggal kita operasikan saja. Q2 min dikurang 45Q ditambah 450 sama dengan 0, karena saya menggunakan Pi sama dengan 0. Lalu akhirnya mendapatkan persamaan Q min 15 Q min 30 sama dengan 0. Jadi dari sini kita tahu produksi yang harus dilakukan oleh Pak Hafid adalah sebanyak 15.000 botol atau 30.000 botol. Itu untuk nomor 1A. Lalu untuk menjawab nomor 1B, berapa jumlah produksi agar mencapai laba maksimum? Di sini saya menggunakan rumus marginal revenue sama dengan marginal cost. Ini mana marginal revenue merupakan turunan dari total revenue, yang mana tadi total revenue adalah 60 di min 2Q. Begitu juga sama dengan marginal costnya merupakan turunan dari total cost, yang mana hasil akhirnya ada 15. Maka dari situ kita tinggal langsung masukkan saja 60 dikurang 2Q sama dengan 15. Ya, kita operasikan, pindah ruaskan, hasilnya adalah 2Q sama dengan 45, yang mana menghasilkan Q sama dengan 22,5. Jadi produksi optimal agar mencapai laba maksimum adalah 22.500 botol karena ini dalam ribuan, seperti itu. Lalu untuk nomor 1C nya, berapa nilai laba maksimumnya? Nah, dikarenakan kita mengetahui Q nya itu adalah 22,5, maka tinggal kita masukkan saja ke fungsi harga tadi, yang mana menghasilkan P sama dengan 60 dikurang 22,5 sama dengan 37,5. Nah, untuk mencari labanya kita menggunakan rumus total revenue dikurang total cost, yang dimana Pi sama dengan 37,5 dikali 22,5, itu dikurang 15 kali 22,5 ditambah 450. Pi nya menghasilkan 843,75 dikurangin 787,5, yang hasilnya adalah 56,25. Jadi laba maksimum yang didapatkan Pak Hafid dalam jumlah produksi segitu adalah 56,25 dalam ribu rupiah, yang bisa dikatakan sekitar 56.250, seperti itu. Itu untuk jawaban nomor 1. Lanjut kita ke nomor yang 2. Di sini ditanyakan strategi penentuan harga untuk usaha kopi Pak Hafid, dan jelaskan mengapa strategi itu paling efektif. Nah, jadi kalau menurut saya strategi penetapan harga yang paling cocok untuk usaha kopi Pak Hafid adalah menggunakan block pricing atau penjualan paket. Ini merupakan strategi yang menurut saya efektif. Mengapa? Karena produk kopi botol itu mudah dijual dalam jenis bundling atau paket, seperti misalkan single, pack isi 6 ataupun pack isi 12. Dan juga mengapa ini efektif? Karena marginal cost-nya relatif konstan dengan asumsi marginal cost itu rendah.
sehingga diskon untuk pembelian besar meningkatkan volume penjualan dan total keuntungannya. Dan juga didukung oleh implementasinya yang mudah digunakan di retail dan marketplace, serta efektif untuk mendorong repeat purchase dan stok rumah tangga seperti itu. Lalu untuk soal nomor 3, kita diminta untuk mensimulasikan mekanisme penjualan pavit dalam menjual koleksi jam tangan antiknya. Di sini ada 4 mekanisme. Yang pertama adalah English auction, yang kedua ada first price shelf bid auction, yang ketiga ada second price shelf bid auction, yang keempat ada Dutch auction. Nah, untuk nomor 3 ini, pertama saya akan menjelaskan English auction, yang mana itu merupakan lelang terbuka naik. Nah, jadi English auction ini merupakan caranya adalah harga dibuka dari rendah, lalu lama-kelamaan akan terus naik. Yang mana jika penawar akan mundur jika harga itu melebihi nilai barang bagi mereka. Jadi misalkan barang itu enggak dengan harga situ kurang cocok untuk mereka, seperti itu. Proses singkatnya adalah lelang dimulai dari harga rendah, lalu peserta akan naikkan tawaran bertahap secara terbuka, seperti itu. Nah, jadi contoh jalannya itu adalah penawaran naik misalkan dari 70, 80, 90, 100. Nah, pemenangnya adalah yang menyebutkan angka paling tertinggi. Harga yang dibayar juga merupakan harga yang dia sebut, dan pendapatan untuk pavit adalah harga tersebut gitu. Misalkan contohnya pemenangnya adalah A dengan menyebutkan nilai 100 juta, harga yang dibayarkan adalah 100 juta, lalu pendapatan yang didapat pavit adalah 100 juta, seperti itu. Lalu untuk kedua, first price sale bid auction atau bisa dibilang tertutup harga pertama. Nah, jadi jenis lelang ini mengajukan tawaran secara tertutup, di mana pemenang membayar sesuai yang mereka tulis. Strategi dari lelang ini adalah menawar di bawah nilai asli untuk mendapatkan keuntungannya. Jadi di sini setiap peserta akan mengirimkan satu bid tertutup. Karena shading, mereka akan bid di bawah valuasi. Contoh untuk mencontohkannya adalah orang pertama mengebid 95 juta, orang kedua mengebid 88 juta, orang ketiga mengebid 75 juta, orang keempat mengebid 65 juta. Nah, dari tawaran ini yang menjadi pemenang adalah A. Mengapa? Karena dia menawarkan harga tertinggi. Lalu maka dari itu harga yang dibayarkan pula adalah 95 juta, dan pendapatan yang didapat oleh pavit adalah 95 juta seperti itu. Lalu untuk yang ketiga adalah second price sale bid auction, tertutup harga kedua. Ini merupakan jenis lelang yang mengajukan tawaran secara tertutup, di mana pemenang akan membayar seharga tawaran tertinggi kedua. Peserta cenderung menawar sesuai valuasi atau sesuai perasaannya. Contoh bidnya adalah orang pertama ngebid 100 juta, orang kedua ngebid 90 juta, orang ketiga ngebid 80 juta, orang keempat ngebid 70 juta. Pemenangnya adalah A karena tertinggi menyebutkan 100 juta, tetapi harga yang dia bayarkan adalah harga tertinggi kedua, yaitu 90 juta. Maka dari itu pavit akan mendapatkan penjualan sebesar 90 juta. Lalu untuk jenis lelang yang terakhir yaitu Dutch auction atau lelang terbuka turun, ini merupakan jenis lelang yang dimana harga dimulai sangat tinggi lalu akan diturunkan secara bertahap, dimana orang pertama yang bilang setuju itu akan menang. Contohnya misalkan dimulai dari 120 juta, lalu turun ke 105, turun ke 100, turun ke 97. Nah, lalu si pengebid si A ini dia menekan atau setuju, bilang setuju pada angka 97 juta. Maka pemenangnya adalah A. Lalu harga yang dia biarkan adalah 97 juta, dan pendapatan yang dijual yang didapatkan pavit adalah 97 juta. Nah, mungkin sekian seperti itu pembahasan dari jawaban UAS Ekonomi Manajemen saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.